Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita seluruhnya keimanan di tengah banyaknya orang-orang yang masih dalam kesyirikan, yang memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, mengenal jalan dari jalan para nabi dan para rasul, dari jalan orang-orang yang saleh, yang alhamdulillah insyaallah ta'ala di pertemuan kali ini di 2 Syawal 1446 kita akan memulai kajian tafsir dari tafsir mukhtasar dari tadabburul Quran, yaitu tafsir ringkasan dengan kita bertadabbur dari Al-Quran sebagaimana para salaf, yang dimana dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya kanu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatajawazuna an asyru ayatin, mereka dalam mempelajari Al-Quran tidak melewati dari 10 ayat sampai mereka mempelajarinya, mempelajari bacaannya, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Itulah dari metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempelajari Al-Quran, yang dimana juga bahwasanya Al-Quran diturunkan bukan hanya sekadar untuk dibaca, seseorang bercepat-cepat dalam menghatamkannya. Itulah dari hikmah mengapa Al-Quran diturunkan dengan bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Secara rincinya terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 22 tahun 8 bulan sekian hari, 15 hari, 17 hari, 18 hari dan selainnya. Akan tetapi yang lebih mendekati kurang lebih hampir 23 tahun. Untuk apa? Linusabbitu bihi fu'adak. Yang kata Allah ketika orang-orang kafir dan munafik mengatakan, kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran secara sekaligus? Kemudian Allah menjawab atas ucapan mereka, agar kami nusabbit, memberikan keteguhan fuad kepada dada-dada kalian dengan adanya sebab permasalahan. Kemudian Allah turunkan ayat, atau pada saat waktu yang mencocoki keadaan, dalam hal sehingga lebih membekas pada jiwa seseorang dan lebih teringat pada pikiran seseorang. Yang alhamdulillah sebagaimana yang telah kita kajikan dari kajian yang telah kita buka di Riyadhus Sunnah Makassar, Pondok Pesantren Riyadhus Sunnah Antang, yang dimana kita telah mengkajikan di Pesantren Hizbul Watan di Belapun Ranga dari tafsir juz 30 dari surat Duha hingga akhir surat An-Nas. Kemudian kita lanjutkan di Riyadhus Sunnah dari Al-Lail, di atas dari Ad-Duha, atau biasa kita kenal dengan Wasatul Mufassal. Yang Kisarul Mufassal kita kajikan di Belapun Ranga. Wasatul Mufassal dari An-Naba sampai Duha kita kajikan di Riyadhus Sunnah. Begitu pula dengan Tiwalil Mufassal dari surat Qaf hingga surat An-Naba. Adapun insyaallah ta'ala kajian yang akan kita kajikan ini dari surah Al-Fatihah hingga akhir surat sebelum memasuki surah Qaf.
yang insyaallah ta'ala kita akan kajikan dengan beberapa ayat, 10 ayat yang paling terbanyaknya. Kita bertadabbur membaca Al-Quran, berusaha menghafalkannya, memahami makna-maknanya, dan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam mengamalkannya dan mendakwakannya hingga ajal menjemput kita. Kita memasuki tafsir surah Al-Fatihah. Surah dikatakan surah karena terkumpul dari beberapa ayat. Kemudian Al-Fatihah artinya pembuka. Mengapa dikatakan surah Al-Fatihah adalah surah pembuka? Karena ketika kita membuka Al-Quran Al-Karim, maka hal yang paling pertama kita dapatkan adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala. Dan surah Al-Fatihah biasa dikenal juga dengan surat Asy-Syafi', yaitu penyembuh, disebabkan telah datang riwayat dari sahabat Nabi yang pernah bermusafir melewati suatu kampung, yang dimana kampung tersebut terkumpul orang-orang bakhil, orang-orang yang pelit, yang tidak menjamu tamu. Akan tetapi dari raja-raja mereka tersengat kalajengking. Kemudian seseorang dari mereka mengajak dari kalangan kaum muslimin agar memberikan obat kepada raja mereka, yang kemudian salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Fatihah, yang dimana dengan sebab tersebut terangkatlah penyakit dari raja tersebut. Kemudian dia dihadiahkan dengan seekor kambing, yang dimana kambing tersebut yang menjadi santapan mereka, yang sisanya dia bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menyantapnya. Sehingga ketika mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan atas kejadian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengabarkan innaha syafi', bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat, penyembuh. Itulah kenapa surah Al-Fatihah dikenal dengan Asy-Syafi'. Surah Al-Fatihah juga dikenal dengan Ummul Kitab. Artinya segala sesuatu kembali kepadanya. Dari seluruh surat, 114 surat, 113 darinya makna-maknanya itu akan kembali kepada surah Al-Fatihah, karena dia adalah Ummul Kitab, kembalinya seluruh kitab. Dan para ulama menjelaskan pula bukan hanya kitab Al-Quran, bahkan seluruh kitab, dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, seluruhnya akan kembali kepada surah Al-Fatihah. Makna yang diinginkan, kata para ulama, karena dalam surah Al-Fatihah itu mengumpulkan seluruh jenis tauhid dari lafaz-lafaznya yang melazimkan makna-maknanya, dari tauhid rububiyah, dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Ini diantara rububiyah Allah. Ar-Rahmanir Rahim itu mewakili dari tauhid sifat, asma wa sifat, dari asma dan sifat Allah, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maliki Yaumiddin itu sifat raja dari Allah Azza wa Jalla, sehingga seluruhnya mengumpulkan dari konsekuensi tauhid, dari rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruhnya itu diperuntukkan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penghambaan dalam makna yang dilafazkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqdimul maf'ul anil fa'il.
dikedepankan, yang diberlakukan dari pelaku yang memberikan pendalilan pengkhususan bahwa hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya seseorang beribadah, dan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya seseorang memohon pertolongan. Yang dimana seluruh kitab menyerukan kepada tauhid, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Seluruh kitab mengajak kepada ubudiyah hanya kepada Allah, meninggalkan seluruh ubudiyah kepada selainnya. Seluruh kitab mengajarkan agar seseorang hamba senantiasa memiliki sifat raja, harapan, dan khauf, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Dan di dalam surah Al-Fatihah menjelaskan 3 jalan. Dari jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Yang dimana Allah menjawab di surah lain, an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya orang yang diberikan nikmat yaitu dari orang-orang para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, mereka la hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman yang dekat, sebaik-baik sejawat bagi seorang hamba. Sehingga di sini Allah mengabarkan dalam surah Al-Fatihah, dalam Ummul Kitab, bahwasanya di kalangan manusia dan jin itu ada 3 dari 3 jalan. Jalan yang pertama, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi atau yang semisal dengan sifat mereka, yang mengetahui hak akan tetapi mereka melakukan kebatilan. Walad dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yang mereka beramal tidak di atas ilmu. Dari 3 jalan, maka jalan yang pertama, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, mereka lah yang berjalan di atas ilmu dan amalan kepada Allah, bukan kepada jalan orang-orang yang mengetahui yang hak akan tetapi melakukan kebatilan, dan bukan pula jalan orang-orang yang melakukan amalan tanpa basirah dari Allah sehingga amalan mereka tertolak. Dan amin, sepakat para ulama bahwa ucapan amin itu bukan dari ayat yang termasuk dari surah Al-Fatihah. Adapun lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, terjadi perselisihan di kalangan para ulama rahimallahu ta'ala jami'a, apakah dia bagian dari ayat-ayat yang terkumpul dalam surah Al-Fatihah, atau dia pemutus dari satu surat kepada surat yang lain. Adapun yang lebih benarnya insyaallah ta'ala bahwa dia bukan bagian dari ayat, akan tetapi dia dari pembatas satu surat kepada surat yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Muslim rahimallahu ta'ala bahwasanya Allah membagi dengannya dengan 2 bagian, yaitu antara seorang hamba dengan Allah. 3 bagian seorang hamba, yaitu ketika hamba memuji alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian 3 bagian dari hamba ketika hamba berdoa ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan satu bagian yang mereka terbagi antara seorang hamba dengan Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah. Ini hak Allah atas seorang hamba, dan hak Allah atas seorang hamba ketika hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in. Semoga tafsiran yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Dari tafsir ringkasan surah Al-Fatihah, inti pelajaran yang bisa dipetik bahwa surah Al-Fatihah dikatakan surah pembuka karena ketika kita membuka Al-Quran dia diawali dengannya. Kemudian surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, tidak termasuk dari kata basmalah, walaupun sebagian ulama memasukkannya. Akan tetapi yang lebih benarnya dia bukan bagian dari surat, sebagaimana hadis Imam Muslim. Kemudian surah Al-Fatihah mengumpulkan seluruh jenis tauhid, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifatnya Allah. Kemudian menjelaskan bahwa hak ibadah hanya untuk Allah semata, tidak kepada selainnya. Dan begitu pula pertolongan seseorang hendaknya hanya mengharap kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian hendaknya seseorang memiliki sifat raja dan khauf, dan senantiasa dia minta di atas jalan dari jalan para nabi dan para rasul, dari jalan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai, dari orang yang mengetahui ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya, atau dari jalan orang-orang yang disesatkan dari amalan tanpa ilmu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.